Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Apriandi. Saya dari Universitas Samudra, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, NIM 1901011084. Jadi saya akan mempresentasikan hasil proposal saya pada game monetization yang berjudul Big Little Farmer. Untuk genre game pertanian, game ini bernama game pertanian. Jadi genre game ini yaitu observasi dari game sejenis untuk melihat cara bermain, tujuan, dan ada setidaknya kurangan atau kelebihan dari game itu sendiri. Game ini merupakan game bergenre casual game dengan mekanisme matching. Pada game ini, pemain bertugas menyiram semua tanaman pada saat yang sama dengan kondisi 4 petak dari tanaman tersebut sejajar atau cocok membuat segi 4. Setelah itu tanaman akan dimasukkan ke dalam truk stok tanaman dan menghasilkan skor. Jadi untuk rating game pertanian ini ada terbagi 5. Yang pertama ratingnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Kalau bintang 1 dia akan beremot cemberut, dan bintang 5 dia akan menggunakan emote smile. Pemberian rating ini tergantung si pemain sih, menganggap pemain ini menyenangkan atau sangat buruk. Apabila user bermain dengan cukup baik, maka pemain akan mendapat bintang 5, dan apabila user bermain dengan cukup buruk, maka akan mendapat bintang 1 dan akan mengulang game kembali. Cerita pada game dimana pada storyline sebuah game akan ditentukan sebagaimana desainnya dan aturan permainannya. Pemain ini akan berperan sebagai seorang pemuda yang diberi lahan kebun yang merupakan warisan dari kakeknya. Lahan perkebunan tersebut sudah memiliki banyak tanaman yang bisa diolah. Para pemain diminta untuk mengurus lahan perkebunan tersebut untuk menyirami dan menjualnya. Untuk target player dari game ini ialah anak-anak dan beberapa orang dewasa. Jadi desainnya ini menarik dan lugas dengan karakter yang menawan. Produk dan semua benda di sini juga didata lebih dekat dengan anak-anak. Selain itu, karakternya mudah dipahami sehingga cocok untuk gamer muda dan yang suka bersantai sambil bermain game. Kenapa Anda yakin jika game tersebut akan diminati banyak pemain? Yang pertama, game ini tersedia di dua Play Store. Yang pertama itu Google Play Store, dan yang kedua ada App Store. Itu game ini mempunyai informasi yang disimpan dan disinkron secara online saat terhubung ke jaringan. Yang kedua, ada tidak hanya bertani, Anda dapat membangun rumah kecil Anda sendiri, memelihara lebih banyak hewan peliharaan untuk mendapatkan telur, susu, dan lain-lain. Untuk grafiknya berkualitas tinggi, cocok untuk semua ukuran layar. Untuk kontrol intuitif dengan multi bahasa, jadi bisa digunakan dengan bahasa apapun. Kompetitor utama dalam game ini ialah game ini berkembang pesat di Asia Tenggara dan tercepat karena meningkatnya penggunaan internet serta pendapatan rata-rata masyarakat merupakan dua faktor utama meningkatnya pertumbuhan industri game di kawasan ini. Tren game dapat sewaktu-waktu berubah. Inilah mengapa perusahaan game terus-menerus berlomba menyajikan game dan menarik perhatian para gamers, mulai dari konsep yang unik sampai judul yang catchy. Namun semua ini tidak dapat menjamin kesuksesan sebuah game. Untuk penjelasan secara rinci kenapa game tersebut akan menghasilkan nilai komersil, yang pertama, ketahui target pasar Anda sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Ketiga, memilih tempat strategis adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Secara rinci, Anda yakin jika game tersebut dikembangkan oleh tim Anda? Ya, yang pertama, ide ini akan kami buat adalah membuat game yang sederhana dan mudah diakses dan menyenangkan. Game ini
merupakan game education para pemain agar bisa untuk berkebun dan bertani. Proyek yang dibuat yaitu game simulator pertanian dengan output mengedukasi player dengan cara menjadikan pemain menjadi petani yang profesional untuk mengendalikan proses bertani sekaligus mengenalkan jenis tanaman dan juga proses pertanian. Misinya mewujudkan insan yang ahli dalam proyek manajemen melalui program Merdeka Kampus Belajar mereka dalam dunia kreatif. Sekian untuk pitch dokumen PPT saya, dan yang kedua akan saya presentasikan yaitu pada kebutuhan anggaran biaya game untuk mengembangkan game. Yang pertama ada divisi pengembang. Untuk gaji divisi pengembang yaitu kisaran 5 juta, jumlahnya ada 3 orang, jadi total 15 juta. Untuk divisi marketing gajinya 4.500.000, jumlahnya 3 orang dan total 13.500.000. Untuk domain plus hosting website, keterangan sebagai hosting 2 GB, kisaran rupiahnya sekitar 720.000. Totalnya ada jumlah 1 orang, totalnya ada jumlah 1, dan harganya memang 720.000. Untuk publish platformnya yaitu akun Google Developer yang berharga 350.000. Promosi sosial medianya berupa Instagram yaitu 3.000 kali post, 3.000 per post, dan jumlah postnya ada 30 kali, sekitar 90.000. Untuk media sosial Facebook begitu juga dengan Instagram yang berkisar 3.000, jumlahnya 30 kali post dan kisaran harga 90.000. Untuk promosi media sosial dari Google Ads harganya kisaran 50.000 per 30 kali post sama dengan 150.000. Total anggarannya adalah 31.250.000. Untuk kisaran proyeksi dari keuntungan game akan dirilis nanti. Proyeksi dana promosi yaitu berupakan Instagram Ads yaitu 3.000 tarifnya, untuk bulanan 90.000, untuk tahunan 1.095.000. Untuk Facebook 3.000, bulanan 90.000, untuk tahunannya 1.095.000. Domain plus hosting website 720.000, untuk bulanannya 21.600.000, untuk tahunannya 262.800.000. Untuk Google Ads tarifnya 50.000, bulanannya 1.500.000, tahunan 18.250.000. Totalnya untuk tarif per hari 776.776.000, untuk bulanannya 23.280.000, untuk tahunan 283.240.000. Untuk proyeksi gaji karyawan untuk divisi pengembang ada jumlah 3 orang, gaji per bulan 5 juta, gaji per tahunnya 60 juta. Untuk divisi marketing ada 3 orang jumlahnya, gaji per bulan 4.500.000 dan gaji per tahunnya 54 juta. Untuk publish platform ada jumlah 1 yaitu kisaran harga 350.000 per bulannya, dan gaji per tahunnya 4.200.000, dan total dari semuanya itu adalah 118.200.000. Jadi total keseluruhannya untuk proyeksi dana promosi kisaran 283.000 dan 283.240.000 dan proyeksi gaji karyawan 118.200.000 dijumlahkan dengan dari proyeksi dana promosi dan gaji karyawan adalah kisaran 401.440.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.